my name is Rasma Teja. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas di Nusantara. Di video ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan saya mengenai apa itu komunikasi organisasi, hal apa saja yang dipelajari dalam komunikasi organisasi, serta hal-hal apa saja menarik yang ada di dalam komunikasi organisasi, dan yang terakhir bagaimana dosen menjelaskan di dalam kelas. Menurut saya, komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu organisasi, juga sebagai tempat pertukaran informasi. Jika kita lihat lebih dalam lagi, bukan hanya organisasi, tetapi juga terdapat di dalam suatu perusahaan. Karena perusahaan sendiri juga equal dengan organisasi, karena dalam perusahaan tersebut memiliki leader, employee, serta memiliki bagian-bagian yang disepakati bersama. Komunikasi yang dilakukan ini bersifat formal, namun vertikal dan horizontal masih tetap terjadi karena terdapat komunikasi antara atasan dengan bawahan, di mana itu disebut komunikasi vertikal dari atas ke bawah. Juga terdapat komunikasi dari bawahan ke atasan, di mana itu dikategorikan komunikasi vertikal. Selanjutnya terdapat komunikasi horizontal atau komunikasi sejajar. Contohnya yaitu obrolan antara atasan dengan atasan, atau bendahara sesama bendahara, atau orang yang memiliki jabatan atau posisi yang sama. Selanjutnya terdapat komunikasi lintas saluran. Komunikasi lintas saluran ini dimana atasan dengan bawahan saling ngobrol, dan mereka tidak melihat status antara atasan dan bawahan. Sebagai contoh, sehabis gala dinner, mereka sebagai perokok akan mencari tempat atau berkumpul di suatu tempat untuk merokok bareng, dan mereka tidak membicarakan hal-hal terkait masalah pekerjaan, tapi mereka juga bisa membicarakan hal-hal di luar pekerjaan. Contohnya seperti final Piala Dunia atau apapun yang mereka sukai. Saya menariknya komunikasi organisasi ini, di mana komunikasi organisasi dikatakan sebagai tempat berbagi informasi. Karena di dalamnya terdapat anggota, dan masing-masing anggota tersebut akan saling bertukar informasi, biasanya itu mengenai tugas ataupun pekerjaan dengan baik, serta adanya pengambilan keputusan yang memang difasilitasi oleh komunikasi organisasi ini, yang akan berjalan jika adanya informasi yang efektif. Bagaimana dosen menjelaskan di dalam kelas? Menurut saya, pemaparan materi yang dijelaskan oleh dosen itu secara sistematis dan bahasanya juga mudah dimengerti oleh mahasiswa, serta penjelasannya pun melalui atau sambil berbagi pengalaman atau contoh secara langsung, sehingga membuat suasana kelas menjadi tidak membosankan dan menarik untuk diikuti atau lebih menyenangkan jadinya. Itu saja pemaparan pendapat saya mengenai komunikasi organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.